Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Yang tidak hadir juga semoga sehat-sehat saja nih. Kalau ada yang sakit juga semoga segera diberi kesembuhan sama Allah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa dulu nih. Kita minta supaya ilmu yang kita pelajari ada manfaatnya untuk kita, untuk kehidupan kita, ya. Enggak, untuk berdoa disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cukup. Yang sudah hadir di sini baru 19 anak nih. Untuk yang lainnya silakan nanti sambil berjalan untuk menyusul kegiatan ini. Oke, untuk kegiatan kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Golongan darah. Golongan darah, ya. Masih ingat? Untuk mengetahui golongan darah itu kita perlu ngapain? Perlu ngapain coba? Perlu dicek, Pak. Perlu dicek, iya betul nih. Terus penentu golongan darah kemarin yang sudah kalian pelajari siapa? Aglutanin sama aglutinin. Ya, aglutinin sama aglutinogen. Ya. Aglutinogen itu sebagai penentu golongan darah. Jika di darah itu ada aglutinogen A, berarti golongan darahnya A. Kalau hanya B, berarti B. Nih. Kalau di darah itu ada aglutinogen A dan B, golongan darahnya AB. Ya. Terus kalau di darah itu tidak ada aglutinogennya, golongan darahnya berarti apa? Apa Mbak Risna ini? Golongan darahnya apa kalau tidak ada aglutinogennya? Oh, 0. Ya, golongan darahnya Golongan 0. O atau 0 nih. Oke, untuk kali ini kalian akan mempelajari tentang mekanisme peredaran darah. Oke, pada pertemuan kali ini tujuan kita ya dengan diskusi dan presentasi diharapkan kalian dapat menganalisis struktur dan fungsi alat peredaran darah serta dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah. Jadi ini tujuan pembelajaran kali ini. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Jantung, Pak. Jantung, kira-kira jantung apa ini? Jantung manusia sepertinya, Pak. Jantung manusia. Yang sudah pernah kalian lihat jantung apa? Jantung manusia, Pak. Jantung ayam pernah lihat? Jantung ayam. Ayam. Jantung sapi. Sapi. Pernah, Pak. Pernah. Kambing. Ya. Dari informasi yang Pak Guru dapat, ini merupakan jantung manusia, nih. Besarnya itu kurang lebih satu kepalan lebih sedikit itu dari kepalan tangan masing-masing. Berikut Pak Guru akan menampilkan tentang kerja jantung asli, nih. Ini merupakan jantung manusia asli yang ditaruh di laboratorium, dikasih alat pemacu. Ini jadi kurang lebih kerja jantung kita ya di dalam tubuh itu kurang lebih seperti gerakannya. Ada duk 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 seperti itu ya. Dari sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Pak, Boleh? itu jantungnya jantung manusia yang udah meninggal. Ya teman-teman, ini ada pertanyaan dari Mbak Alia. Kira-kira ini jantung orang yang sudah meninggal apa orang yang masih hidup? Coba sambil dibayangkan, dianalisis, diidentifikasi. Kira-kira kalau orang yang masih hidup,
jantungnya diambil seperti ini, itu kira-kira bagaimana ya? Sudah ada jawaban? Oke, nanti kalian pelajari materi dulu ya, lewat diskusi presentasi, insya Allah nanti kalian akan menemukan jawabannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Kalau tidak ada, ini kan tadi sekedar sekelumit tentang kerja jantung. Kalian akan mempelajari secara detail tentang kerja jantung, bagaimana jantung itu bekerja, terus bagaimana jantung itu dalam menyebarkan darah. Nanti kalian di sini juga mempelajari tentang bagian-bagian jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Silakan kalian pelajari dengan baik agar kalian dapat mengambil manfaat dari pelajaran ini, terutama dengan kesehatan jantung kita. Bagaimana cara kita memelihara jantung dan sebagainya. Terus beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nanti dalam mempelajari materi ini, ada konsep cara kerja arteri dan vena ya. Silakan kalian nanti pelajari. Arteri itu aliran darahnya kemana, vena juga kemana atau menuju kemana. Terus pemahaman terhadap nama ilmiah. Jika ada ventricle, terus ada atrium, terus ada pulmonalis dan sebagainya, silakan juga dipahami dengan baik. Terus tentang mekanisme peredaran darah itu sendiri ya. Silakan kalian menuju ke Google Classroom. Di situ sudah Pak Guru kasih ada bahan ajar, terus ada LKPD nih. Nanti jangan lupa kalian kerjakan refleksi seperti biasanya dan juga kerjakan evaluasi. Sebelum masuk ke Google Classroom, kalian diskusi secara mandiri. Ada yang mau disampaikan? Belum ada Pak, terima kasih. Belum ada, Pak. Kalau belum ada, silahkan kalian menuju ke Google Classroom ya. LKPD-nya dikerjakan, didiskusikan seperti biasa. Untuk diskusi, kami mohon silakan secara aktif melalui grup WA ya. Bisa ditanyakan, yang sudah punya jawaban bisa di-share di situ. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian, monggo. Yang pertama itu tentang ketebalan dinding arteri dan dinding vena. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan. Saya Pak. Ya, silahkan Mbak Alia. Fungsi katup sendiri sebagai pengatur aliran darah di dalam jantung, karena pembuluh darah vena memiliki fungsi membawa darah menuju jantung, dan darah yang dibawa pembuluh vena kaya akan karbon dioksida dan rendah oksigen, sedangkan pembuluh darah arteri memiliki fungsi mengangkut darah dari jantung ke seluruh organ tubuh, dan darah yang dibawa pembuluh arteri ini mengandung banyak oksigen. Jadi jumlah katup pembuluh nadi hanya terdapat di jantung, berbeda dengan vena yang memiliki katup yang terdapat di sekitar pembuluh darah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.
Dari teman-teman silahkan, bahwa ada yang mau menanggapi dari Mbak Alia. Kenapa di arteri itu tidak ada katupnya, sedangkan di vena itu sepanjang pembuluh banyak terdapat katup? Silahkan. Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, kita lanjut ke persoalan yang lain, nggih. Silahkan untuk persoalan pertama. Mengapa dinding arteri lebih tebal dibandingkan dengan dinding vena? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Alia, nggih. Mbak Alia. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Alia. Karena pembuluh arteri berfungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dengan tekanan dan aliran yang lebih kuat dibanding pembuluh vena. Tebalnya dinding arteri ini bertujuan agar saat dialiri darah dengan tekanan besar, arteri tidak mudah pecah. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, nggih. Jadi intinya karena pembuluh arteri itu dilewati darah dengan tekanan darah yang tinggi ya, sehingga membutuhkan struktur yang lebih tebal supaya tidak mudah rusak atau mudah pecah. Ada tanggapan dari teman-teman? Silahkan. Mau ada jawaban yang berbeda atau mau menambahkan? Kalau tidak Tidak ada, ada, terima Pak. kasih Mbak Alia, nggih. Lanjut ke persoalan berikutnya. Jelaskan kiranya apa yang terjadi jika terjadi kerusakan pada katup jantung, kaitannya dengan kerja jantung dalam mengedarkan darah. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Jika katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis itu rusak, kira-kira apa yang terjadi dengan sistem peredaran darah di tubuh kita? Monggo dijelaskan. Saya, Pak. Mbak Alia lagi? Ya, Mbak Alia, nggih. Nggih. Ya, silahkan Mbak Alia. Jika terjadi kerusakan pada katup jantung, maka berakibat pada seluruh proses aliran darah, termasuk oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh akan terganggu. Bisa diulangi Mbak Alia? Seluruh proses aliran darah, termasuk oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh akan terganggu, Pak. Selanjutnya silahkan, ada yang mau menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah kecil? Monggo. Peredaran darah kecil. Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Fatma Rizka, nggih. Sistem peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung CO2 di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada paru-paru terjadi difusi gas yang akhirnya mengubah kandungan CO2 di dalam darah sehingga menjadi O2. Ketika keluar dari paru-paru, darah selanjutnya dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika darah yang mengandung oksigen O2 dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung CO2 akan oksigen ke serambi kanan. Hal ini dilakukan oleh vena cava inferior atau tubuh bagian bawah dan vena cava superior tubuh bagian atas. Terima kasih Mbak Fatma. Begitu, Pak. Nggih. Jadi kesimpulannya, kalau ditarik kesimpulan secara singkat, nggih, peredaran darah kecil itu dari jantung ke pembuluh nadi. Dari jantung ke nadi, terus kemana lagi? Terus pembuluh kapiler ke pembuluh balik. Ya, organ yang dilewati, Mbak. Jantung, paru-paru, nggih. Gimana, Pak? Jantung, paru-paru, Iya, kemudian paru-paru. kembali ke jantung. Kalau yang peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar berarti dari jantung ke menuju ke pembuluh kapiler ke jantung, serambi iya. kanan.
Jadi dari jantung menuju ke seluruh tubuh nih, terus kembali ke jantung. Iya. Terima kasih Mbak Fatma. Dari yang lain, apakah ada yang mau menjelaskan? Silahkan. Atau mau menanggapi atau Sama-sama, Pak. menambahkan? Belum ada, Pak. Terima kasih. Belum ada. Nih. Oke, kalau belum ada, nih Pak Guru mau menjelaskan deh dari apa yang sudah kalian jelaskan tadi. Sebelumnya ini Pak Guru mau menjelaskan sedikit tentang jantung deh. Ini ada gambar jantung, ini bagian-bagian jantung ya. Ada ventricle, ada juga atrium nih. Ventricle itu nama lainnya adalah helix, sedangkan atrium itu nama lainnya serambi. Terus ada istilah dexter dan sinister. Dexter itu kanan, sinister itu kiri. Kemudian ada pulmo. Pulmo itu artinya paru-paru nih. Misalnya ada arteri pulmonalis, berarti itu arteri yang menuju ke paru-paru seperti itu. Kalau vena pulmonalis berarti pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung. Ini tentang perbedaan arteri dan vena di bahan ajar tadi juga sudah ada nih. Aliran darahnya arteri keluar dari jantung, berarti dari jantung menuju ke tubuh. Kalau vena itu menuju ke jantung. Ini dinding pembuluhnya tebal, vena tipis. Jumlah katup kalau arteri itu hanya satu, yaitu di pangkal jantung. Sedangkan vena itu banyak, di sepanjang pembuluhnya itu ada katupnya. Jika terluka memancar, kalau vena itu sekedar menetes nih, tapi tidak usah dicoba nih, ini berbahaya. Ini untuk persoalan nomor 1, dinding arteri lebih tebal dibanding vena, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sudah dijelaskan, ini gambarnya ya, bahwa arteri itu dindingnya lebih tebal dibanding dengan dinding vena. Struktur arteri lebih tebal kaitannya dengan tugasnya dalam mengedarkan darah, di mana tekanan darah di arteri itu sangat tinggi ya. Kalau dindingnya tidak tebal, itu kemungkinan akan rusak atau pecah seperti itu. Di mana tekanan itu secara terus menerus ya. Terus untuk yang nomor 2 itu tentang jumlah katup pada arteri dan vena. Arteri katupnya 1 ini tadi sudah dijelaskan. Itu bisa dibayangkan kalau katup di arteri itu banyak, itu nanti malah akan mengganggu proses peredaran darah ya. Jadi peredaran darah itu tidak lancar kalau di arteri itu banyak katupnya. Terus kalau di vena ini, vena kan katupnya banyak ya. Seperti yang didiskusikan tadi, katupnya banyak karena aliran darah di vena itu tekanannya rendah ya. Nah, banyak katup ini berfungsi supaya darah itu tidak kembali lagi, terutama pada tubuh bagian bawah, di mana aliran vena itu kan ke atas ya, supaya darah itu tidak kembali lagi ke bawah. Jadinya seperti itu. Nah, fungsi katup di sini kurang lebih menjaga supaya darah itu tidak kembali lagi ke asal atau ke melawan arus seperti itu. Nah, di sini tentang peredaran darah pulmonalis nih. Itu secara singkat, peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Sedangkan pembuluh yang dilewati kurang lebih ini. Dari bilik kanan ini ya, darah mengalir melalui arteri pulmonalis, yaitu arteri yang menuju ke paru-paru ya. Pulmo itu paru-paru. Arteri itu pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ya. Nah, di paru-paru ini darah istilahnya dibersihkan ya. Di sini ada pertukaran antara CO2 di darah dengan O2 di paru-paru. Setelah itu darah akan dialirkan lagi ke vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Ini untuk peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil. Sini bisa kalian lihat gambarnya, mungkin dulu di SMP juga sudah pernah dijelaskan ya.
Terus selanjutnya untuk peredaran darah sistemik, nama lainnya itu peredaran darah besar ya. Itu peredaran darah dari jantung ini menuju ke seluruh tubuh lewat arteri, terus kembali ke jantung lagi ya. Secara umum dalam sirkulasi darah tubuh itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas ya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah ini yang terakhir, bisa dibayangkan jika katup ini ada katup tricuspidalis dan bicuspidalis, jika mengalami kerusakan, nanti ketika jantung ini akan memompa darah ke sini menuju aorta, itu darah bisa kembali lagi ke atrium kiri ya. Begitu juga yang di sebelah kanan. Darah mau dipompa tapi dia kembali lagi ke sini. Jadi dia akan bercampur ya. Sehingga darah yang dipompa tekanannya itu tidak kuat sehingga akan mengganggu proses peredaran darah. Kalau proses peredaran darah terganggu nanti akan berakibat pada nutrisi atau oksigen yang seharusnya sampai kepada jaringan ya. Nah, peristiwa ini itu biasa disebut dengan istilah gagal jantung ya. Gagal jantung itu karena ada kerusakan pada katup jantung. Harusnya darah dipompa ke pembuluh darah tapi malah kembali ke serambi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo? Belum ada, Pak. Terima kasih. Belum ada. Yang lain silakan, Bok, ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan, nggih. Monggo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Dalam kegiatan hari ini, kita dapat mengetahui lebih detail sistem peredaran darah. Di dalam sistem peredaran darah terdapat dua pembuluh, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan satunya lagi pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh organ tubuh menuju ke jantung. Dan terdapat juga perbedaan pembuluh arteri dan vena di dalam tabel dan juga cara kerja jantung yang benar. Baik, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alia. Demikian kesimpulan pada hari ini ya. Jadi pembuluh darah itu ada dua macam, ada vena dan arteri. Satu lagi itu ada kapiler, yaitu pembuluh darah yang menuju ke jaringan. Nah, kapiler ini termasuk pembuluh arteri ya. Terus peredaran darah kecil, peredaran darah dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung menuju ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Oke, sebelum ditutup silahkan direfleksikan pembelajaran pada hari ini. Mbak Syifa mana Mbak Syifa, ada? Apa yang sudah didapat, kemudian Mbak Syifa setelah mempelajari ini apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan. Pelajaran yang didapat hari ini adalah cara kinerja jantung dan aliran darah. Selanjutnya, kita harus menjaga kesehatan tubuh dan juga organ dalam tubuh agar tetap sehat. Gitu, Pak? Refleksi pada hari ini, kita dapat mempelajari tentang jantung dan kita harus menjaga kesehatan tubuh, terutama pada jantung. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah ya. Ada saran untuk teman-teman supaya jantung sehat? Jangan minum minuman yang beralkohol, sering-sering olahraga, dan apa ya? Tidur tepat waktu ya. Itu tepat waktu. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Saya rasa cukup, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Pada pembelajaran ini saya mendapatkan dan saya mengetahui berbagai macam tentang kesehatan jantung dan bagian-bagiannya. Cara menjaga agar jantung kita sehat adalah kita harus makan makanan yang bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup dan teratur. Terima kasih Mbak Alia ya.
Iya, Pak. Oke, sekedar mengingatkan ya terkait dengan jantung ya. Biasakan untuk hidup sehat ya, jangan tidur terlalu malam, tidur yang cukup, terus dari pola makannya dijaga ya. Jangan terlalu banyak makanan berlemak. Terus olahraganya juga minimal banget 30 menit sehari ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita terutama jantung gitu ya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, silahkan apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Terima Belum kasih. Belum ada, Pak. Terima kasih. Oke, kalau belum ada, sekedar menyampaikan untuk kegiatan berikutnya, Nggih. Insya Allah kita akan mempelajari materi tentang kelainan-kelainan yang terdapat pada sistem peredaran darah, begitu juga dengan teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi kelainan-kelainan tersebut. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita dukung pemerintah dalam menekan angka positif corona, dengan mematuhi anjuran-anjuran dari pemerintah, menerapkan protokol kesehatan. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Selamat Pak. datang Mas Terima kasih, Pak. Adnan.